tentang gelombang, optika gelombang ya, yaitu tentang interferensi. Yang dipelajari apa saja di bagian ini? Sudah keluar ya slide dari saya? Sudah Bapak. Nggak usah itu. Oke, ini optika gelombang. Optika gelombang ini tentang interferensi, difraksi, dan yang lain ya. Yang pertama tentang eksperimen celah ganda dari Young, percobaannya Young. Kemudian ada model analisis gelombang interferensi gelombang. Interferensi gelombang ini sebenarnya superposisi dasarnya ya. Kemudian ada distribusi intensitas dari pola interferensi, kemudian ada perubahan fase dari refleksi, kemudian ada interferensi di film tipis, kemudian ada interferometer Michelson. Yang pertama tentang interferensi. Interferensi ini sebenarnya awalnya dari superposisi. Kalau Anda punya gelombang yang sefase seperti ini kalau disuperposisikan, ya tinggal dijumlahkan. Kalau fasenya sama. Kalau fasenya berlawanan seperti ini, maka hasilnya 0. Karena yang atas ditambah yang bawah, maka hasilnya 0. Ini dasarnya, dasar dari interferensi, yaitu superposisi gelombang. Kemudian ini gelombang di air ya. Jadi gelombang di air ini ada di praktikum fisika, praktikum gelombang ya, di gelombang dan optik di lab fisika lantai 3 itu ya. Kemudian ini ada pola-pola interferensi celah ganda. Ini ada terang pusat, terang ke satu yang bagian atas, terang satu bagian bawah, kedua bagian atas, kedua bagian bawah. Kemudian ini model analisisnya. Kemudian kita langsung ke persamaannya, bagaimana kok bisa menghasilkan persamaan seperti itu. Nah, jadi ini persamaannya. D sin theta sama dengan M kali lambda. D ini adalah jarak antar dua celah, sin theta ini sudutnya, M kali lambda, M-nya ini adalah orde terangnya. Kalau 0 ini terang pusat, 1 itu terang pertama, atas bawah ya, plus minus itu artinya, kemudian 2 plus minus itu atas bawah. Ini artinya apa sebenarnya? Kok bisa jadi rumus ini? Jadi ada gelombang superposisi, mungkin perlu dijelaskan superposisinya atau tidak perlu? Ini, kenapa muncul seperti ini? D sin theta sama dengan M kali lambda. Jadi konsepnya sebenarnya saya jelaskan dulu sebentar. Ini ada dua gelombang ya. Gelombang yang pertama ini, gelombang yang kedua yang bagian bawah. Ini R1, ini R2. R1 dan R2 nyampe di P ini punya selisih lintasan yang di sini delta. Ya, punya lintasan delta. Isinya delta ini berapa gelombang supaya dia bisa berinterferensi konstruktif, maka isinya delta ini harus merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang. Kenapa seperti itu? Ini pakai superposisi penjelasannya ya. Coba saya jelaskan sebentar. Oke, ini dasarnya untuk seterusnya ya. Jadi satu saja dijelaskan, nanti yang bawah-bawah sudah bisa. Ini misalnya ada gelombang. Ini gelombang pertama. Kemudian kalau gelombang kedua itu juga seperti ini, sama persis, maka kalau digabungkan, ini hasilnya ya nanti amplitudenya membesar. Ini ya, ini namanya interferensi konstruktif. Tapi kalau ini dipotong di sini, nah berarti awalnya dari rendah. Berarti ini tinggi ditambahi rendah, maka gabungannya adalah ini digabung dengan seperti ini. Nah, maka ini interferensi destruktif yang melemahkan. Kalau ini tadi awalnya sama, kemudian dipotong satu panjang gelombang, maka dia akan memulai dari atas lagi. Kalau dipotong dua gelombang, dia mulai dari atas lagi. Maka kalau dipotong satu gelombang, dua gelombang, tiga gelombang, seperti ini yang atas ya. Kemudian yang bawah dipotong satu gelombang. Nah, dia akan muncul yang ke atas lagi duluan. Nah, ini nanti akan terbentuk interferensi yang konstruktif.
Ya, jadi selisih tadi ini ada celah ya, celah 1, celah 2, ini menghasilkan interferensi di sini. Ini selisih lintasannya ini, maka ini harus merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang tadi. Kalau tidak bulat, kalau setengahan, maka bisa destruktif. Kalau dipotong setengah gelombang, dia mulainya dari ke bawah. Ke bawah dijumlahkan dari ke atas, 0. Kalau dia dipotongnya 1 panjang gelombang, maka mulainya dari atas yang gelombang kedua. Ini juga dari atas, maka dia konstruktif. Jadi memotongnya ini harus kelipatan bulat dari panjang gelombang. Jadi ini isinya harus M kali lambda. Ya. Jadi isinya ini harus M kali lambda. Sedangkan ini panjangnya tadi D sin theta. Jadi rumusnya D sin theta sama dengan M kali lambda. Selisih lintasannya ini harus berisi kelipatan bulat dari panjang gelombang supaya nanti mulai bertemunya itu dengan fase yang sama-sama ke atas. Oke, sudah jelas rumusnya kenapa seperti itu? Oke ya. Insya Allah. Nah, jadi D sin theta sama dengan M kali lambda ini untuk interferensi celah ganda. M-nya 0 ini terang pusat, plus minus 1 ini terang 1 atas dan bawah, plus minus 2 ini atas dan bawah terang kedua. Kemudian sin theta ini bisa diganti sin theta, ini theta, sin itu depan miring ya, Y per sin depan miring Y per L. Sebenarnya miringnya sama dengan, dianggap sama dengan ini ya, jadi Y per L. Di D sin theta nanti bisa diganti Y per L. D kali Y per L sama dengan M kali lambda. Sehingga kalau diganti sini Y per L. L-nya di sini jadi kali, D-nya tadi di sini di depan, di sini pindah jadi bagi. Jadi D sin theta sama dengan M kali lambda itu bisa diganti DY per L sama dengan M kali lambda. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang gelap, maka kalau yang gelap tadi harus ada setengah lambda. Karena ketemunya, kalau setengah lambda itu setelah mulai bertemu ini, fasenya berlawanan. Kalau ini yang ke atas duluan, yang ini ke bawah duluan. Sehingga saling meniadakan. Jadi ini harus berisi M plus setengah kali lambda. Ini baru ketemu destruktif atau gelap. Kemudian ini contohnya ya tinggal dimasukkan rumus ya. Ini nanti D sin theta sama dengan M kali lambda, D sin theta sama dengan M plus setengah kali lambda. Ya. Jadi nanti kalau ini tadi M-nya 0 itu terang pusat, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ini M-nya 0, ini artinya gelap pertama. Jadi jangan sampai salah ya. Nanti gelap kedua, itu bahkan pakai 1 M-nya. M-nya itu jangan pakai 2, M-nya pakai 1. Jadi gelap pertama itu 0. Gelap kedua itu 1. Gelap ketiga M-nya diganti 2 kalau gelap ya. Nah, oleh karena itu, karena ini membingungkan, ada buku lain yang menggunakan 2n-1 kali setengah lambda. Ada yang pakai rumus itu. Sehingga nanti M-nya 1, 2, 3 itu memang sesuai. M-nya 1 kalau gelap pertama, M-nya 2 kalau gelap kedua. Kalau di buku ini 0 ini gelap pertama. Ya, gelap keduanya 1. Karena di sini ada setengahnya sudah, M plus setengah. Oke, jelas ini? Kemudian kalau ada buku lain yang pakai 2n min setengah kali lambda, itu jangan bingung, itu sama. Tetapi di situ M-nya nanti sesuai. M1 itu gelap pertama, M2 gelap kedua. Kalau ini M gelap pertamanya 0, gelap keduanya 1. Oke, ini contoh-contohnya nanti dibaca. Nah, kemudian ini berkas-berkas di celah celah ganda ya. Jadi ini terang pusat. Coba yang kalau dilihat di polanya ini lebih dominan yang gelap atau yang terang? Lebih dominan gelap atau terang? Gelap. Gelap, Pak. Lebih dominan yang gelap. Ini sesuai dengan yang saya tanyakan di diskusi. Kenapa kalau yang celah ganda ataupun kisi itu yang ditanyakan yang terang, tetapi kalau yang celah tunggal yang ditanyakan gelap. Yang dianalisis adalah yang gelap. Jadi kalau celah ganda dan celah banyak atau kisi, ini terangnya akan sedikit, akan tipis seperti ini, sehingga posisinya akan tepat, mudah dianalisis.
Ini terang pusat ya di sini posisinya, terang satu ya di sini akan tepat posisinya. Coba gelap, gelap ini sangat lebar, posisinya tidak akan tepat. Nah, tapi kalau celah ganda, celah tunggal, maka yang dominan adalah terangnya. Oleh karena itu yang dianalisis tempat garis gelapnya. Itu ya. Jadi yang di pertanyaan diskusi itu seperti itu. Yang celah ganda dan celah banyak itu terangnya itu tipis sehingga posisinya tepat. Yang dianalisis adalah yang terang. Kalau celah tunggal itu yang dominan adalah terangnya, garisnya gelap hanya sedikit. Sehingga yang dianalisis yang gelap karena dia tepat posisinya. Oke, nanti kita lanjutkan dulu. Oke. Ya, ini ya distribusi intensitas ya. Jadi intensitasnya seperti ini. Sebenarnya ini mengecil nanti kalau yang paling besar yang di tengah ya, kemudian ini mengecil. Nah, yang ini ya, seperti ini. Kalau N-nya 2 seperti ini, kalau N-nya 2 itu yang tengah ini paling besar intensitasnya, kemudian yang tepi-tepi mengecil. Kalau 3, nah ada intensitas minornya, masih ada sedikit gini ya. Jadi semakin jauh jaraknya antar terang. Kalau N-nya 3, ini N ini jumlah kisinya, jumlah apa namanya, celahnya ya. Kalau N-nya 4, lebih banyak yang minor ya. Jaraknya semakin jauh, kemudian terangnya semakin tipis. Kalau N-nya 10, semakin banyak, ini minornya banyak, terangnya semakin tinggi, tetapi semakin sempit puncaknya. Jadi ini semakin terang, tetapi garisnya semakin tipis. Kalau jumlah celahnya banyak. Jadi kalau kisi itu nanti terangnya hanya titik gitu ya, set titik. Kalau Anda eksperimen di lantai 3 nanti pakai difraksi kisi itu mesti jarak antar terangnya jauh sekali dan dia terang sekali kemudian tipis sekali. Karena pakai kisi. Oke, kemudian difraksi ya ini ya. Sekarang difraksi. Difraksi ini ada tadi ada cahaya melewati suatu celah. Kalau celahnya ini besar, dia akan merambat lurus, tidak akan menyebar. Kalau celahnya lebih besar daripada panjang gelombangnya. Kemudian kalau celahnya ini sempit, maka dia menyebar. Kalau menyebar segini, akhirnya antara celah dan 2 dan 1 ini bisa bersuperposisi. Nah, ini nanti menghasilkan interferensi. Peristiwa difraksinya itu di celahnya sini. Jadi Anda kalau membedakan apa sih bedanya difraksi dengan interferensi? Nah, jangan sampai mengatakan kalau interferensi itu celah ganda, kalau difraksi itu celah tunggal. Jangan sampai mengatakan seperti itu ya. Tetapi di buku memang dikasih contohnya itu kalau menjelaskan interferensi di celah ganda supaya mudah menunjukkan interferensinya. Kalau difraksi di celah tunggal biasanya. Jadi sebenarnya intervensi dan difraksi itu satu paket. Difraksinya ini di bagian celahnya ini mengalami pembelokan, itu namanya difraksi. Kemudian bergabungnya gelombang yang satu dan yang kedua itu namanya interferensi. Jadi difraksi dan interferensi itu satu paket gejalanya, tidak terpisah. Oke, ini ya perubahan fase pada saat refleksi ya, pada saat pemantulan. Ini kalau ada gelombang cahaya, ini menumbuk ketemu bidang batas antara N1 dan N2, misalnya dari udara ketemu kaca gitu ya. Ketemu kaca N1 dan N2, N2-nya lebih besar dari N1. Terus dipantulkan. Maka kalau ini indeks biasanya lebih besar, maka ini fasenya akan dibalik. Yang awalnya ini ke bawah, pantulannya ini akan ke atas duluan. Jadi gelombangnya itu kalau awalnya ini ke bawah waktu numbuk, maka pantulannya ke atas duluan. Nah, tetapi nanti kalau gelombangnya itu datang dari kaca ke udara, dari medium yang rapat dulu ke renggang, maka dipantulkannya ini fasenya tetap. Jadi fasenya tetap. Kalau awalnya dari ke atas, waktu nabrak, dia kembali lagi juga ke atas. Jadi ada pembalikan fase untuk yang ketemu medium yang lebih rapat. Ya. Jadi kalau dari medium renggang ke rapat, fasenya dibalik. Kalau dari medium rapat ke renggang, fasenya tidak dibalik gelombangnya. Nanti ini sangat penting untuk menunjukkan interferensi maksimum sama minimumnya. Oke ya. Oleh karena itu nanti di sini interferensi maksimum nanti d sin theta sama dengan M plus setengah kali lambda. Ini d sin theta ya, dy per L ini ya.
D-nya di sini, Y per L. D sin theta sama dengan M plus setengah kali lambda. Ya. Jadi nanti kenapa yang tadi itu yang plus setengah itu malah yang gelap, sekarang kok malah yang terang? Nah, karena tadi ada pembalikan fase. Oke, jadi ini interferensi di film tipis seperti gelembung udara itu ya. Jadi nanti interferensinya seperti ini. Kemudian ada cincin Newton, nanti dipelajari sendiri sampai ke bawah. Nah, ini interferometer Michelson ya. Interferometer Michelson ini ada di lab atas ya, fisika lantai 3 itu. Jadi interferometer Michelson ini ada sumber cahaya dikenakan ke cermin. Cermin ini cermin pembelah namanya ya. Ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Yang diteruskan ke sini, kemudian dipantulkan ke sini. Yang dipantulkan ke sini, kemudian dipantulkan lagi ke sini. Kemudian bergabung di sini ke teleskop. Jadi waktu bergabung di sini ini membentuk pola gelap terang. Pola gelap terang tertentu. Jadi tinggal mengatur jaraknya M1 dan M2, nanti gelombangnya berubah-ubah pola gelap terangnya. Oke. Oke ya, cukup untuk bab ini. Kita langsung lanjut untuk bagian yang terakhir ya, keempat ya. Nanti pertanyaannya jadi satu saja. Kemudian yang keempat tadi, ini ya. Bagian 10 ya, difraksi dan polarisasi, karena interferensi dan difraksi ini sebenarnya satu paket ya. Apa saja yang dipelajari ini tentang difraksi, pola difraksi, kemudian difraksi celah sempit, kemudian ini difraksi celah banyak atau kisi ya, kemudian difraksi sinar X dan polarisasi. Ini seperti yang tadi ya, kalau celahnya ini jauh lebih besar, maka dia diteruskan lurus. Kalau celahnya ini seorde, maka disebarkan seperti ini. Kemudian, kalau kita lihat coba ini pola difraksi celah tunggal. Seperti yang saya dikatakan di depan tadi ya, kalau celah ganda sama kisi itu terangnya itu minimum, terangnya itu tidak mayoritas ya, tidak dominan. Jadi terangnya itu hanya di pusat, kemudian di tepi-tepi gitu tipis-tipis. Tetapi kalau di difraksi celah tunggal ini terangnya yang banyak, yang dominan, gelapnya yang tipis-tipis. Itu bedanya ya. Sehingga di difraksi ini nanti yang dianalisis adalah yang gelapnya, karena gelapnya ini yang posisinya tipis, tepat. Nah, ini pola-polanya, terang pusatnya lebar sekali ya, kemudian baru ada terang 1, 2, 3. Analisisnya langsung ke ini. A per 2 sin theta sama dengan M kali lambda, langsung ke rumus jadinya saja ya. Ini ya, ini A-nya sebelah sini sebenarnya. A sin theta sama dengan M kali lambda. Jadi yang dianalisis di difraksi celah tunggal itu adalah yang gelap. Kalau yang tadi adalah celah ganda adalah yang terangnya. Celah ganda sama kisi itu terangnya, kalau yang celah tunggal itu yang gelapnya yang dianalisis. Karena yang jelas itu adalah yang gelap posisinya. D sintet ini pakai A ya. A sin theta sama dengan M kali lambda. Ini yang gelap. Jangan sampai terbalik ya. Kalau celah celah ganda dan kisi itu D sin theta sama dengan M kali lambda itu yang terang. D sin theta sama dengan M plus setengah kali lambda itu yang gelap. Tetapi kalau sisi tunggal, celah tunggal, D sin theta M kali lambda ini yang gelap. Oke ya, nanti jangan sampai terbalik kalau menghitung. Kemudian ini intensitas celah tunggal. Kalau celah tunggal ini intensitasnya sangat berubah drastis. Jadi pusatnya itu sangat tinggi, kemudian di tepi-tepinya menurun secara drastis ya. Terang pusatnya tinggi sekali intensitasnya, terang 1, 2, 3 dan seterusnya mengecil. Tapi kalau celah ganda dan kisi, ya kalau celah ganda dan kisi terangnya hampir rata. Itu ya bedanya ya. Oke, jadi rumusnya ini D sin theta sama dengan M kali lambda. Ini maksimum kalau di celah ganda. Kalau difraksi di celah tunggal, A sin theta sama dengan M kali lambda. Ini malah yang minimum.
Jadi rumusnya sama, satunya maksimum, satunya minimum. Ini celah ganda, ini celah tunggal. Kalau kisi itu kan jumlahnya lebih dari satu. Rumusnya sama dengan yang celah ganda. Oke, kita langsung ke difraksi kisi ya. Jadi difraksi kisi, jadi kisi itu celahnya banyak sekali, nanti membentuk terang pertama, terang pusat pertama, atas pertama, bagian bawah. Nah, rumusnya di difraksi kisi ini sama dengan celah ganda. D sin theta sama dengan M kali lambda, itu yang interferensi maksimum, yang terangnya. Ya. Kemudian tadi polanya seperti ini. Jadi penurunannya tidak drastis, tapi sedikit. Jadi terang pusat ke terang satu itu menurunnya sedikit. Yang menurunnya drastis tadi celah tunggal. Jadi kalau celah ganda dan kisi sama menurunnya sedikit-sedikit gini puncaknya. Nah, kemudian yang terakhir kita tentang polarisasi ya setelah ini ya. Oh ini difraksi sinar X, X-ray diffraction ya. Difraksi sinar X di kristal ini pakai XRD ya istilahnya di lab fisika kita punya di lab sentral itu ya. Ini untuk mengetahui itu jenis bahannya apa, kristalnya susunannya seperti apa. Jadi ini ada kristal, kisi kristal itu digunakan sebagai kisinya, jarak antar celahnya sangat kecil, oleh karena itu harus menggunakan sinar X. Kalau kristal disinari dengan cahaya tampak, misalnya cahaya merah atau cahaya kuning, hijau gitu, itu tidak akan terjadi pola-pola interferensi. Tetapi kalau disinari dengan sinar X, itu akan muncul. Jadi harus seorde. Dan caranya sama, nanti isi menghitungnya itu sama dengan di kisi ya, di fraksi kisi. Oke, ini susunan kristal di difraksi sinar X, ada sinar datang, kemudian masuk ke kisi kristal, ini ada permukaan 1, permukaan 2, ada yang dipantulkan langsung di permukaan 1, ada yang berhasil masuk ke permukaan 2, kemudian dipantulkan di permukaan 2. Nah, ini sinar pantulnya ini akan berinterferensi, sehingga menjadi pola-pola interferensi tertentu terbentuk di situ, nanti terdeteksi jarak antar kristalnya berapa, nanti susunan kristalnya seperti apa. Jadi 2D sin theta sama dengan M kali lambda. Kenapa ada 2D? Karena selisih lintasannya ada 2 di bagian sini dan di bagian sini ya. Ada duanya. 2D sin theta sama dengan M kali lambda. Kalau yang tadi di atas tadi ya, itu D sin theta sama dengan M kali lambda. Oke, tinggal yang polarisasi ya. Oke, polarisasi kita pakai buku saja ya. Bukunya mana ini? Oke, sebentar saya keluarkan dulu. Oke, ini ya yang interferensi polarisasi. Nah, ini bagian akhir ya, polarisasi. Polarisasi itu apa? Ada yang tahu polarisasi? Ini sudah bagian akhir ya, polarisasi. Polarisasi gelombang cahaya. Polarisasi itu artinya penyerapan sebagian bidang getar suatu gelombang. Misalnya ada gelombang cahaya itu gelombang transversal. Arah getarnya yang gelombang medan listriknya atas bawah, yang gelombang medan magnetnya kanan kiri seperti ini. Kemudian kalau dilewatkan suatu polarisator, maka akan terserap bidangnya sebagian. Apakah yang B yang terserap atau yang E yang terserap? Ya, salah satu. Nah, itu jadi penyerapan sebagian bidang getar itu polarisasi. Kalau misalnya ini ada cahaya, ada gelombang elektromagnetik ya, arah bidang getarnya kemana saja seperti ini, kemudian dilewatkan polarisator tunggal yang arah vertikal, maka yang bisa diteruskan adalah yang arah atas. Ya, jadi ini contohnya yang paling sering digunakan ini ya. Ini ada cahaya, kemudian ini ada polarisator. Ini cahaya arahnya kemana saja, ke atas, bawah, kanan, kiri, bidang getarnya ya. Kemudian dilewatkan polarisator yang arahnya vertikal.
Sehingga yang ini ke atas bawah, kanan kiri ini, yang lewat hanya yang ke atas bawah. Yang lewat hanya yang ke atas bawah. Kemudian kalau analisatornya ini diluruskan atas bawah, maka ini akan maksimum. Tetapi kalau dibelokkan dengan sudut tertentu, ini nanti akan intensitasnya menurun. Intensitasnya menurun kalau sampai 90 derajat intensitasnya 0. Jadi ini gambarnya ya. Kalau yang polarisatornya ini menghadap ke atas, analisatornya menghadap ke atas, terang. Kalau ke polarisatornya ke atas, analisatornya agak miring, ini mulai redup. Kalau ini ke atas, ini ke samping, ya membentuk sudut 90, maka ini akan gelap. Ya. Jadi rumusnya ini, I sama dengan I mak cos kuadrat theta. Tetanya ini sudut antara polarisator dan analisator. Kemudian ini nanti ada eksperimen yang di tengahnya ini dikasih gula, dikasih larutan gula. Kenapa dikasih larutan gula? Ini pernah dikerjakan di eksperimen fisika dasar ya. Ternyata gula itu memutar bidang polarisasi. Yang awalnya misalnya ke atas jadi miring sedikit. Nanti bisa tahunya dari mana? Dari analisatornya ini tetanya berapa terangnya. Kalau tanpa gula harusnya paling terang di 0 derajat. Ternyata setelah ada gula, di 0 ini tidak begitu terang. Ternyata diputar sampai sudut tertentu, misalnya 30, itu paling terang. Berarti larutan gula ini mampu memutar bidang polarisasi 30 derajat. Gitu. Jadi itu eksperimennya di polarisasi. Yang paling terkena, yang paling umum polarisasi yaitu seperti ini. Tetapi ada jenis-jenis polarisasi yang lain. Ya. Ini polarisasi refleksi seperti ini ya. Polarisasi refleksi, kemudian ada polarisasi optik, ya, dan yang lain. Kalau yang polarisasi hamburan ini ada, ya. Jadi yang polarisasi hamburan ini bisa menceritakan kenapa langit itu berwarna biru. Kenapa kok enggak merah aja, enggak oranye saja? Nah ini dijelaskan dengan polarisasi hamburan. Ada yang bisa menjelaskan polarisasi hamburan? Ya, jadi cahaya dari matahari itu mengenai partikel-partikel udara di angkasa, kemudian sebagian bidang getarnya diserap, nah, sebagian lagi diteruskan, dihamburkan. Ya, yang dihamburkan itu ternyata yang warna biru, ya karena warna biru itu yang paling pendek panjang gelombangnya, sehingga nyampe ke mata manusia itu yang gelombang warna biru, sedangkan yang warna yang lain dihamburkan ke angkasa. Sehingga kita bisa melihat langit itu warnanya seperti biru. Tetapi nanti kalau sore atau pagi itu nanti agak oranye, agak merah, karena memang sudut hamburannya yang sesuai warna itu. Jadi itu polarisasi hamburan namanya ya. Kenapa bisa berubah seperti itu warna langit, itu contoh polarisasi hamburan. Oke ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, jadi ini intinya dari interferensi, difraksi, polarisasi. Kalau interferensi dan difraksi itu sebenarnya satu kejadian ya, satu peristiwa yang berbarengan. Jadi jangan mengatakan nanti kalau difraksi itu di celah tunggal, interferensi itu di celah ganda atau di kisi, tetapi semuanya ada. Di celah tunggal ada difraksi, ada interferensi. Difraksinya itu waktu di celahnya, kemudian interferensi itu waktu bergabung sehingga membentuk pola-pola. Nah, itu interferensi. Di celah tunggal pun juga seperti itu. Dibelokkannya di celah tadi itu namanya difraksi, kemudian bergabung membentuk pola-pola interferensi. Disitulah interferensinya. Ya, demikian juga di kisi. Kalau polarisasi intinya penyerapan sebagian bidang getar dari suatu gelombang. Yang umum adalah yang polarisator dan analisator tadi ya, yang pakai itu. Kalau yang lain itu tambahan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, ada 8 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang belum jelas atau sudah jelas? Kalau rumus-rumusnya jelas tadi ya, jangan sampai terbalik. Yang celah ganda dan kisi sama, D sin theta itu yang terang, M kali lambda. Kemudian yang celah tunggal, D sin theta sama dengan M plus setengah kali lambda itu malah yang terang. Ya. Jadi jangan terbalik.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sudah jelas atau masih perlu ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa diakhiri ya. Ujiannya kapan ini?